Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari 8 akan mempresentasikan hasil kajian daripada buku Etika dan Pergaulan yang dimana buku tersebut karya daripada Eni Rashid. Anggota saya di sini dengan rekan-rekan saya yaitu saya sendiri Muhammad Arfan dan rekan yang kedua saya yaitu Rifan Usman Hari Salahuddin dan rekan yang terakhir saya yaitu Frans Horizon. Nah, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan buku yang kita kaji. Oke, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saudara Rifan Usman Haris. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Kusnari Salahuddin. Di sini saya akan memaparkan materi bab pertama, yaitu sikap pribadi secara umum. Dalam mengambil sikap agar mendapatkan kesan baik yang harus diperhatikan ialah yang pertama, siapa yang kita hadapi, laki-laki atau perempuan. Tentunya bakal berbeda ya jika kita menghadapi laki-laki atau perempuan itu. Nomor 2, usia orang yang kita hadapi, tua, muda, atau sama rentan umurnya. 3, kedudukannya di dalam masyarakat. Dia itu memiliki jabatan atau pangkat di masyarakat sekitarnya atau tidak. Yang keempat ada situasi dan lingkungan. Dan dapat diuraikan secara garis besarnya dari pernyataan di atas. Yang pertama, pandangan mata, keadaan muka kita, terus bagaimana keadaan kaki dan tangan kita saat menghadapi di hadapan mereka. Yang keempat, di mana kita berdiri sambil berjalan. Yang kelima, sikap pada waktu berbelanja di toko atau pasar. Yang keenam, bagaimana pegawai sipil atau ABRI. Tentunya bakal berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada 4 cara dalam perkenalan. Yang pertama, dengan perantara orang lain. Perkenalan dengan perantara orang lain adalah cara yang lazim, bahkan menurut etiket barat menjadi syarat keharusan dalam perkenalan. Dianggap kurang sopan jika seseorang memperkenalkan diri begitu saja tanpa perantara. Kalau seorang pria ingin berkenalan dengan seorang wanita, adalah sikap yang baik untuk meminta perantara salah seorang teman yang telah mengenal wanita itu. Sebaliknya, jika seorang wanita ingin berkenalan dengan seorang pria, wanita itu minta kepada perantara supaya untuk memperkenalkan pria itu kepadanya. Lalu selanjutnya ada dengan memperkenalkan diri sendiri. Jika kita datang pada suatu jamuan di mana nyonya atau tuan rumah sangat sibuk, kita tidak menunggu sampai mereka sempat memperkenalkan kita kepada tamu yang ada di samping kita. Sekarang, siapa yang mulai harus mengenalkan diri? Kalau di orang barat, biasanya wanita memperkenalkan diri, tapi kita di Indonesia sebaiknya pria dulu yang memperkenalkan diri. Bila Anda datang terlambat pada sebuah pertemuan, jangan berkata, apakah Anda lupa pada saya? Perkenalkan diri apabila ada kawan yang samar-samar Anda kenal, atau sebaliknya, ia samar-samar mengenal Anda. Lalu selanjutnya ada perantara surat. Seandainya ada seorang pria kita hendak pergi ke suatu kota di mana ia tidak mempunyai kenalan, dapat kita bawakan kepadanya surat kepada saudara atau kenalan kita yang berdiam di kota itu. Surat perkenalan tersebut kita berikan terbuka supaya dapat diketahui isinya. Kemudian, orang yang membawa surat itulah yang menutupnya. Surat perkenalan tersebut diberikan secara terbuka. Kalau kita tahu dengan pasti bahwa ia akan mempergunakan surat itu, sebaiknya kepada teman Anda yang jaraknya jauh, itu pun kita tulis surat melalui pos sehingga ia dapat siap menerima teman kita. Karena ini bersifat agak mengikat, sebaiknya kita tanyakan terlebih dahulu kepada teman yang hendak pergi, apakah hal itu perlu dilakukan atau tidak. Lalu yang terakhir ada dengan tidak perlu memperkenalkan diri. Tidak perlu memperkenalkan diri apabila sedang ada rapat atau memimpin rapat, berjumpa dengan kawan di jalan, sedangkan Anda sedang bersama-sama kawan lainnya. Apabila percakapan tidak sempat dilanjutkan dengan perkenalan, tamu yang akan berangkat tidak perlu diperkenalkan dengan tamu yang datang. Jadi ada situasi tertentu sehingga kita tidak perlu memperkenalkan diri. Lalu selanjutnya ada berjabat tangan. Jika seorang pria berhadapan dengan wanita, adalah sikap yang baik untuk menunggu apakah wanita mengulurkan tangannya untuk berjabatan tangan atau tidak.
Namun kalau kita menghendaki seseorang yang kelihatannya ragu-ragu, apakah ia akan berjabat tangan atau tidak, atau kelihatan seakan-akan hendak menjabat tangan, adalah sikap yang ramah dari pihak yang lain untuk menerima saja tangan yang telah diulurkan itu. Sebaiknya sebagai pedoman untuk diri sendiri kalau masih dalam keraguan-raguan. Apakah perlu berjabat tangan atau tidak? Sebaiknya jangan mengeluarkan tangan. Kalau wanita dengan wanita, sikap orang yang muda sama dengan yang tersebut di atas, yakni menunggu apakah wanita yang lebih tua umur atau kedudukannya di masyarakat akan berjabat tangan atau tidak, sebaiknya ia cukup membungkuk. Lalu selanjutnya ada cara menghormat. Yang penting perlu kita perhatikan dalam cara menghormat ialah antara lain: 1. Jangan menghormat atau memberi salam dari jendela. Kedua, jangan berjabat tangan di tempat umum yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Yang ketiga, jangan sekali-kali menghormat dengan rokok di mulut. Yang keempat, jangan menghormat dengan sikap kaku, bersantailah dalam menghormat. Yang keempat, ketika berpapasan waktu berjalan kaki di jalan, cukuplah dengan menganggukkan kepala atau tersenyum. Yang kelima, waktu berpapasan di jalan dalam kendaraan, cukuplah tersenyum sambil mengangkat telapak tangan setinggi kepala. Demikian juga terjadi apabila berjumpa di lapangan terbang atau di pesawat terbang, kereta api, bus, di restoran atau di bioskop di mana orang tidak harus berdiri. Lalu selanjutnya ada dalam cara menghormat, setiap bangsa di dunia mempunyai cara menghormat sendiri-sendiri. Demikian pula di negeri kita, baik antar sesama kawan, antar pria dan wanita, maupun antar suami dan istri. Dapat disimpulkan sebagai berikut: cara menghormati bendera Sangsaka Merah Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu dengan cara mengangkat tangan di atas alis, tangan kanannya. Terus yang kedua, antara daerah dan bangsa. Ketiga, antara pria dan wanita. Keempat, antara suami dan istri. Yang kelima, antara aturan tepuk tangan ketika waktu menonton balet, dalam masjid, gereja, atau tempat ibadah lainnya, dalam menonton kesenian, konser, simfoni, opera, sandiwara, atau peragaan busana, waktu jazz konser, atau mendengarkan sambutan atau pidato. Lalu selanjutnya ada sikap pria dan wanita. Yang pertama ada di tempat duduk. Tempat duduk wanita di sebelah kanan pria, tetapi seorang istri biasanya duduk di sebelah kiri suaminya. Lalu selanjutnya keluar atau masuk dari ruangan. Pada dasarnya waktu keluar masuk ruangan, wanita mendahului pria setelah pria membukakan pintu. Setiap pria membukakan pintu untuk wanita, kecuali pada saat memasuki ruangan yang banyak orang atau penuh sesak. Fungsi pria di sini untuk membukakan jalan bagi wanita. Lalu selanjutnya adalah naik turun tangga atau jenjang tangga berjalan. Bila menaiki tangga, pria lebih dahulu, wanita mengikutinya. Lalu selanjutnya adalah menuju ke pintu. Wanita biasanya menuju ke pintu terlebih dahulu, lalu diikuti oleh pria. Ketika telah sampai di depan pintu, sang pria membukakan pintu untuk wanita dan wanita dipersilahkan untuk berjalan terlebih dahulu untuk melewati pintu itu. Yang kelima ada di lift. Wanita lebih didahulukan untuk keluar lift, lalu diikuti oleh pria. Lalu ada di rumah makan. Pria harus memberikan dan menggeserkan tempat duduk untuk wanita dalam memanggil pelayan. Hendaknya pria yang memanggilnya. Ya, Selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Frans. Dipersilahkan. untuk peran mic-nya belum dinyalain. Sorry. Tata tertib waktu makan di rumah atau atas undangan di rumah mereka. Yang pertama adalah atau yang A, cara duduk. Pertama adalah cara duduk. Duduklah dengan yang baik.
Yang kedua, keadaan serbit. Yang ke C, alat makan mana yang akan digunakan. Yang ke D, giliran makan yang dihidangkan. Yang ke E, bagaimana menggunakan sikap alat makan. Yang ke F, setelah selesai makan, makanan utama disusul oleh hidangan penutup atau dessert. Yang ke G, kapan boleh merokok. Yang ke H, bila ada barang terjatuh dari meja. Yang ke I, tempat tulang-tulang kecil. J, bagaimana menghadapi hidangan. Yang ke K, tindakan yang tak sopan setelah makan selesai. Ke L, menggunakan sebagai cara penutup makanan. Yang ke M, menyampaikan sesuatu yang mengecewakan atau komplain bila makanan di sebuah restoran atau rumah makan. Yang ke N, meninggalkan restoran. Yang ke F, pendidikan yang baik bagi anak. Yang ke P, perjamuan. Baik. Slide selanjutnya. Slide yang selanjutnya adalah sikap pria terhadap wanita yang tidak dikenal. Ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh setiap pria yang mau menganggap dirinya jantan atau kesatria untuk menolong wanita. Yang pertama adalah berikan tempat duduk yang baik layak kepada wanita yang lanjut usia, yang mengandung dan yang mendukung anak bila terlihat berdiri di bus saat di mana Anda sendiri pria berada di situ atau tawarkanlah tempat duduk Anda kepadanya. Yang kedua, ambillah dan berikanlah kembali barang yang jatuh. Yang berikutnya, carilah jalan bagi wanita dalam keadaan terdesak atau mendesak. Yang selanjutnya, dahulukan wanita di tempat yang sempit. Yang selanjutnya, berikanlah bantuan waktu baik. Berilah waktu naik atau turun ke kendaraan. Bila wanita terlihat sedang menggendong anak, membawa barang-barang banyak, yang terakhir adalah berikanlah bantuan kepada wanita lanjut usianya untuk menyeberangi jalan apabila di sekitarnya tidak ada aturan lalu lintas atau petugas lalu lintas. Baik, slide selanjutnya. Cara bercakap-cakap. Yang pertama, teknik bercakap-cakap. Yang kedua, apabila kita bukan seorang ahli berbicara. Yang ketiga, cara bertanya dan menjawab. Keempat, apa yang boleh dan yang tidak boleh dibicarakan. Yang kelima, memotong pembicaraan. Sikap diam atau tidak berbicara. Cara memimpin rapat. Yang selanjutnya, beberapa pendapat orang dalam pembicaraan. Berisik dan baru datang. Yang terakhir, bagaimana kita mendadakan debat.
Yang selanjutnya adalah merokok. Keadaan dapat atau tidak hanya untuk merokok bagi yang suka merokok. 1. Di jalan lebih baik jangan merokok, juga di tempat-tempat seperti gereja, masjid, rumah sakit, museum, perpustakaan, dan sudah pasti di tempat yang tidak diperbolehkan merokok. Yang kedua, di rumah makan. Di rumah makan boleh, namun jangan pada saat di sebelah dan di hadapannya lagi ada yang makan. Yang ketiga, di kantor atasannya tidak boleh atau pantas kecuali apabila diajak alasan ataupun sudah meminta izin sebelumnya. Yang keempat, di tempat tertutup sebaiknya tidak meminta izin ke orang yang ada di tempat karena ditakutkan adanya yang nggak kuat asap bau rokok. Yang kelima, di tempat ber-AC dikarenakan akan mengganggu pernapasan. Yang keenam, pada saat nonton dalam bioskop karena asap rokok akan mengakibatkan mata perih atau rusak pada saat menonton. Menelepon atau mengirim surat. Menggunakan pesawat telepon dipergunakan untuk urusan-urusan yang memerlukan penyelesaian secara tepat. Yang pertama, bagaimana cara berhubungan? Pada saat disambungkan, hendaklah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bertanya dahulu sama yang dihubungi karena nomor teleponnya sesuai apa yang tidak. Kalau tidak, maka ucapan lalu minta maaf. Pada saat berbicara, hendaknya kita berbicara dengan tenang dan jelas. Juga jangan berbicara terlalu keras atau terlalu dekat dengan alat telepon karena akan mengganggu pendengarnya. Dia diakibatkan suara yang pecah. Yang kedua, jika telepon sudah menyambung, maka hendaknya memperkenalkan nomor kita dan nama diri dan dilanjutkan dengan maksud menghubungi pada tujuan pembicaranya dengan orangnya. Yang ketiga, jika menerima telepon tapi kebetulan sibuk, pertama sebaiknya nomor pesawat kita dulu. Ditakutkan salah sambung dan juga bisa ditertawakan dengan nanti dihubungi kembali. Yang keempat, menyampaikan berita estafet melalui telepon. Panggilan ke beberapa iPhone, maka penerima melalui iPhone-nya akan meneruskan pesan yang ingin dihubung kepada orang yang meminta dihubungkan sehingga sampai kepada yang dituju. Yang kelima, tindakan kurang hormat atau bijaksana. Tidak menyampaikan amanah pesan setelah diterima yang seharusnya disampaikan secepatnya pada orang yang bersangkutan. Yang keenam, menerima telepon rumah pagi jam 6 sampai jam 8, siang jam 11 sampai jam 13.00, sore
jam 17 sampai jam 19.00. Yang ketujuh, salah nomor. Ketika kita salah menghubungi nomor, maka ucaplah maaf salah sambung. Yang kedelapan, menerima telepon di kantor, usahakan mengangkat telepon yang berdering dan berbunyi pertama dan langsung menyebutkan nama dan kantor yang Anda tepati. Dan kita harus mengetahui nama instansi, maksud, dan tujuan yang menghubungi tersebut. Yang 9, membahas surat. Makna hendaknya kita membalas surat tersebut ketika itu bertujuan menjawab atau balasan. Yang ke-10, mengirim surat. Surat harus dalam sampul, sampaikan secara langsung apabila itu surat untuk tetangga. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyampaian atau pemaparan yang ketiga oleh Saudara Arfan. Dilanjutkan, oke. Selanjutnya yaitu janji. Nah, di sini janji adalah suatu kesepakatan atau ucapan untuk menepati keinginan. Dan hendaknya kita menepati janji yang sudah kita buat dengan seseorang, apalagi seseorang itu yang sangat kita kenal. Jadi ketika janji ini jadi seperti kesepakatan atau ungkapan tentang suatu hal gitu, bahwa misalnya kita akan menepati hal itu. Nah, hendaknya kita harus juga menepati hal itu, apalagi ketika kita membuat kesepakatan dengan atau janji itu sendiri dengan orang-orang yang sudah kita kenal seperti teman, guru, maupun orang tua kita sendiri, seperti itu. Next. Nah, sini ada kunjung mengunjungi. Nah, yang pertama pasti berkunjung atau bertamu. Nah, ketika ada orang yang hendak bertamu kepada kita, sebaiknya kita melakukan yang pertama, apa yang harus dihidangkan. Jadi ketika ada seseorang yang bertamu, kita harus berpikir dulu, apa yang harus kita hidangkan. Setidaknya ketika ada orang yang bertamu, kita menghidangkan secangkir air atau segelas air gitu untuk masing-masingnya, untuk menghargai kedatangan mereka atas bertamu kepada kita. Yang kedua, kapan waktunya berpamitan. Nah, di sini ketika kita waktu mau berpamitan, hendaknya kita harus berbahasa basi dulu terlebih dahulu gitu. Seperti halnya kenapa kita ingin terburu-buru atau langsung berpamitan saja seperti itu. Dan yang ketiga, waktu yang tepat untuk berkunjung. Nah, kita juga sebagai orang sebagai manusia gitu harus tahu gitu. Ketika kita ingin berkunjung itu harus tahu waktunya tepat apa tidak gitu. Seperti keadaan mereka seperti apa dan keadaan kita seperti apa. Nah, itu harus dipertimbangkan juga gitu. Ketika mereka baru saja pulang dari kerja, masa kita langsung saja bertamu, ketika itu kan tidak sesuai etika gitu. Mereka juga perlu istirahat seperti itu. Nah, yang selanjutnya pakaian pada waktu berkunjung. Nah, pada pakaian waktu berkunjung ini hendaknya kita memakai pakaian yang sopan gitu. Tidak harus yang glamor, tidak harus yang seperti apa, asalkan menghargai atau menghormati orang-orang di sekitar kita ketika kita berkunjung. Ya, yang selanjutnya persiapan pada waktu menerima kunjungan waktu. Nah, di sini ketika kita sebagai orang yang yang dikunjungi, hendaknya kita mempersiapkan hidangan apa yang akan kita hidangkan dan pakaian apa yang sesuai yang harus kita pakai gitu, sesuai dengan orang atau keperluan yang diperlukan gitu, seperti itu. Selanjutnya harus menghabiskan makanan yang hidangkan. Sebenarnya ini untuk menghabiskan makanan yang dihidangkan itu sesuai adat saja, tradisi yang ketika kita di lingkungan tersebut. Misalkannya ketika kalau di Sunda itu biasanya menghabiskan itu, ya itu terserah kalian. Cuman ketika adatnya seperti halnya di Melayu atau di Kalimantan, kalau nggak salah itu hidangan ketika kita
menghabiskan hidangan itu sama dengan kita menghargai tuan rumah seperti itu. Jadi gimana sesuai kondisi saja gitu. Bagaimana menghabiskan makanan atau tidak gitu yang dihidangkan seperti itu. Selanjutnya, kapan kita harus mengadakan kunjungan? Selainnya kunjungan biasa gitu. Ya kunjungannya seperti kita misalkan nih, selain daripada kunjungan-kunjungan biasa, kan kita sebagai biasanya nih kita ketika menempati tempat yang baru atau lingkungan baru, kita selalu berkunjung pada tetangga-tetangga sebelah atau RT-RT sebelah dan sebagainya itu untuk berkunjung memperkenalkan diri. Nah itu biasanya lazim dilaksanakan oleh setiap masyarakat. Nah, yang selanjutnya berkunjung pada pernikahan, khitanan, atau ulang tahun. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan ketika kita berkunjung pada pernikahan, khitanan, maupun ulang tahun. Yang pertama, pakaiannya yang sesuai dengan keadaannya. Jadi ketika kita ingin berkunjung pada salah satu yang tadi di atas atau acara yang lain, itu harus sesuai dengan keadaan acara tersebut. Gitu. Yang kedua, yaitu peranan pria yang harus berjalan di sebelah kanan wanita. Nah, ini itu menyesuaikan saja. Ya, namun biasanya apa ya kebiasaan atau habit masyarakat itu harusnya pria berjalan sebelah kanan seperti itu. Nah, yang selanjutnya bentuk hadiah yang harus sesuai dengan acara. Jadi ketika kita ke pernikahan kita mau ulang tahun itu pasti berbeda-beda. Nah, itu sesuaikan saja bentuk hadiahnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu bila berhalangan hendaknya kita menghubungi orang yang telah mengundang. Nah, biasanya kan setiap acara itu tidak selamanya kita dalam keadaan free atau dalam keadaan kosong. Nah, ketika kita berhalangan, hendaknya kita lah menyampaikan gitu, bahwasanya kita berhalangan kepada orang yang telah mengundang kita pada acara pernikahan, ulang tahun maupun hitanan seperti itu. Selanjutnya, waktu untuk datang hendaknya kita mengikuti apa yang telah diberikan oleh orang yang mengundang. Jadi ketika kita diundangnya pada saat hari ini jam segini ya sesuaikan saja gitu dengan apa yang telah kita apa yang telah kita diundang oleh mereka gitu. Jangan seenaknya saja gitu. Karena itu sebagai bentuk menghargai juga seperti itu. Dan ketika menjenguk orang sakit hendaknya pada waktu jam yang telah ditentukan. Nah, ini untuk menjenguk orang sakit hendaknya ketika kita mungkin kalau di rumah sakit sudah ada gitu jam waktu menjenguk atau jam waktu untuk bertemu. Namun ketika di rumah sesuaikan saja ketika itu sudah malam mungkin lebih baik diesokkan kembali karena kasihan gitu. Mereka juga butuh istirahat gitu walaupun sakit juga gitu. Perlu ada ya, istirahat banyak lah apalagi orang-orang yang sakit seperti itu. Nah, selanjutnya menjenguk seseorang yang terkena musibah harus sesuai dengan kaidah. Nah, ini ketika menjenguk orang yang terkena musibah juga harus sesuai gitu, harus seperti apa dan keadaannya itu harus sesuaikan gitu. Dan yang terakhir berkunjung pada orang yang terdekat tetangga atau kawan sebelah yang bersebelahan itu biasalah kita sebagai tetangga ataupun tetangga rumah dan yang lainnya ya senantiasa gitu apa ya berhubungan akrab gitu. Oke, selanjutnya bermalam. Nah, untuk bermalam sendiri di sini ada 5 yang harus diperhatikan. Pernah memberitahu sebelumnya. Jadi ketika kita ingin bermalam di kediaman seseorang, kita harus memberitahu dulu gitu ke orang tersebut bahwasanya kita ingin bermalam di kediamannya karena takutnya tidak enak gitu kepada mungkin kalau ketika di rumahnya itu takut ada keluarga besar yang hadir atau yang lainnya gitu, takut mengganggu. Kecuali ketika di kosan juga itu atau di kosan atau di kontrakan yang lainnya itu disesuaikan saja gitu. Yang penting memberitahu dulu orang yang akan kita kunjungi ketika kita ingin bermalam di tempatnya seperti itu. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi sesuaikan gitu ketika kita ingin bermalam di tempatnya sesuaikan dengan keadaan di tempat orang yang kita tempat itu atau teman ketika kita menumpang bermalam gitu. Jangan sampai kita seenak jidat atau seenaknya gitu ketika bermalam di rumah orang tanpa adanya tata krama gitu. Dan yang selanjutnya itu dapatkah menolong gitu. Nah, jadi ketika kita apa ya sebagai penerima tamu atau yang bermalam
itu bisa saja gitu. Karena mungkin orang yang ingin bermalam tersebut ingin minta tolong gitu, karena dia mungkin lagi ada satu dan lain hal masalah yang perlu diselesaikan atau yang diharuskan dia harus bermalam, ya silakan, itu ketika kita bisa menolong, kenapa tidak, seperti itu. Yang keempat, pantangan agar setiap orang harus hadir agar tidak membuat keluarga bersangkutan menunggu. Jadi ketika kita ada bermalam di suatu tempat teman kita atau lebih spesifiknya di rumah teman kita, terus sebenarnya ketika ada acara di rumah tersebut, kita hendaknya secepatnya gitu mengikuti acara tersebut agar keluarga tersebut tidak menunggu kita gitu sebagai tamu gitu. Jadi ketika misalkan lagi mau acara makan, kita hendaknya langsung saja gitu menghadiri acara tersebut. Nah, takutnya kita malah nunggu-nunggu, jadi kesian gitu keluarganya juga, seperti itu. Sesuai lah dengan etika ketika kita berada di rumah orang lain, seperti itu. Dan yang kelima, bila kita hendaknya meninggalkan tempat bermalam, sebaiknya berpamitanlah dengan baik. Nah, ketika kita hendak meninggalkan gitu tempat bermalam tadi, kita berpamitan kepada orang yang telah mengasih tempat bermalam, tempat berteduh gitu. Ketika ada keluarganya, berpamitan juga pada keluarganya dengan baik dan sopan, seperti itu. Next. Nah, yang ke slide selanjutnya itu keadaan dalam perjalanan jauh. Nah, di sini ada tiga yang sangat diperhitungkan ketika kita dalam perjalanan mau memasuki dalam perjalanan jauh. Yang pertama, tidak perlu membawa barang yang tidak diperlukan atau yang kurang diperlukan. Jadi ketika kita dalam perjalanan jauh, tidak perlulah membawa barang-barang yang memang tidak diperlukan, kecuali barang-barang seperti minuman, makanan, baju ganti yang memang secukupnya saja gitu. Tidak perlu berlebihan lah, seperti itu. Dan yang kedua, ketika jangan mengikuti bepergian ketika sakit. Nah, ketika kita memang merasa sakit atau tidak enak badan, itu tidak perlu memaksakan gitu bepergian, takutnya gitu kita merepotkan orang lain, seperti itu. Nah, yang ketiga itu membawa bekal agar tidak merepotkan orang lain. Nah, di sini perlu diperhitungkan juga, karena takutnya ketika kita tidak membawa bekal yang cukup seperti halnya makanan, persediaan uang dan yang lainnya, kita akan merepotkan orang lain gitu. Kita juga tidak tahu kalau bahwasanya mereka membawa bekalnya juga cukup hanya untuk mereka gitu. Jadi harus dipertimbangkan juga lah membawa bekal yang cukup, seperti itu. Next, yang terakhir. Nah, yang terakhir, cara mengundang, menerima atau menolak undangan. Nah, di sini sudah terjelas ketika kita hendak mengundang seseorang dalam suatu acara ataupun pertemuan, sebaiknya dilakukan seminggu sebelum acara dilaksanakan. Dan penting juga ketika kita menerima undangan, hendaknya kita memberi jawaban akan hadir atau tidaknya. Dan ketika kita ingin menolak undangan, hendaknya kita menghubungi orang yang telah mengundang kita dan beritahu alasan kenapa kita menolak undangannya tersebut. Jadi ketika kita misalkan nih membuat suatu acara dan ingin mengundang seseorang, hendaknya seminggu sebelum acara itu dimulai kita memberitahu gitu kepada orang yang mengundang agar mereka bisa menyesuaikan jadwalnya dan bisa hadir pada undangan kita. Dan ketika kita ingin menolak undangan, hendaknya kita memberi alasan gitu yang memang logis agar orang yang mengundang kita tidak kecewa gitu pada kita. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.